Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini gue bakalan meng-share seputar data pengajuan nasabah berbasis website. Jadi ini gue contohkan untuk agen BRI Link. Jadi untuk outputnya seperti ini. Jadi setelah melakukan peninjauan nasabah dari mulai fisik usahanya, data laporannya, data apa data usaha lainnya kayak nomor-nomor KTP segala macam sudah dinilai. Kemudian admin terakhir menilai secara grading, dimana ini tuh menentukan untuk proses approval terakhir untuk menjadi agen BRI Link seperti itu. Jadi teman-teman di sini untuk outputnya, usaha dan keuangan seumpama dinilai 10, perkiraan jumlah pembeli 9, jumlah utang posisi terakhir ada 8, total simpanan posisi terakhir ada 6, lama kelayakan usaha terakhir 10, kondisi tempat 10, bagus lah seperti itu, jarak dan cabang BRI terdekat 10, ini 10, personal pendidikan terakhir 10, kemampuan pengelolaan keuangan pribadi menampung 10. Nah, jadi untuk outputnya seperti ini. Jadi untuk nasabah yang melakukan pembukaan agen BRI Link akan dinilai secara grading seperti ini. Jadi total nilainya adalah 93 dan grade-nya A. Dan ini sudah pasti disetujui oleh pihak BRI Link. Jadi ini contoh konsep pembukaan agen BRI Link. Jadi buat teman-teman semua yang mau lebih jelasnya, tonton simak video sampai selesai, karena di sini gue jelasin alur demi step mengenai proses websitenya ini. Jadi ini adalah metode pembelajaran buat teman-teman semua. Ini sebagai contoh untuk tugas-tugas kalian atau belajar website seperti itu. Jadi di sini gue menjelaskan alurnya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman dibutuhkan yang pertama adalah pembuatan database-nya terlebih dahulu, di mana pembuatan database-nya ini sangat diperlukan karena banyak beberapa instrumen entitas yang kita butuhkan dalam pembuatan website ini. Jadi untuk struktur alurnya bisa teman-teman lihat, kita lihat di sini di desainer. Nah, di sini ada data nasabah, pengajuan, petugas, dan approval dan admin. Jadi di sini alurnya, nasabah melakukan pendaftaran seperti nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, dan semuanya ini. Ketika sudah melakukan pendaftaran, nasabah tersebut melakukan pengajuan, di mana pengajuannya ini berisikan seperti kita upload KTP, NPWP, kita upload buku tabungan, kita upload kartu ATM. Jika sudah, nasabah akan melakukan pengajuan dan kirim data, di mana kirim datanya ini akan diverifikasi oleh petugas, di mana petugas ini akan mengelola data pengajuan dari nasabah tersebut secara fisik. Jadi nanti petugas ini akan survei ke lokasi nasabah. Apakah petugas ini nilainya secara manual ya, jadi penilaian manualnya itu ada formnya, jadi seperti itu. Kemudian setelah petugas melakukan survei dan petugas telah mengumpulkan data penilaian kepada nasabah, nanti untuk proses lebih lanjutnya petugas akan melaporkan kepada admin untuk guna memverifikasi dan approval agen BRI Link seperti itu. Jadi nilainya seperti apa, A, B, dan C seperti itu. Jadi untuk proses alurnya sampai di sini cukup jelas ya. Jadi untuk database-nya sudah terstruktur dengan baik. Jadi teman-teman jika mau belajar database-nya juga di sini juga udah berelasi ya. Jadi tidak acak-acakan seperti itu. Oke, next. Kemudian aku bakalan contohkan step demi step kita input dari awal ya, seperti itu. Nah, pada halaman awalnya seperti ini. Jadi nasabah diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dimana nanti untuk proses pengajuan sebagai agen BRI Link seperti itu. Jadi yang pertama adalah nasabah melakukan pendaftaran, tinggal klik aja pendaftaran, kemudian tinggal memasukkan detailnya. Ini gue contohkan ya.
Ini gue tuliskan contoh aja asal. Keyboard gue nggak ada cuy, add-nya nggak ada gue. Kemudian memasukkan password, contoh 1-5 aja. Jakarta, provinsinya berarti kita cari Jakarta, Kabupaten Jakarta Utara, pilih kecamatan, penjaringan. Contoh seumpama nasabahnya mempunyai usaha retail, jadi tinggal masukkan usahanya retail. Jadi langsung klik daftar. Kemudian di sini nasabah sudah mempunyai akun, dan selanjutnya adalah mengisikan formulir pengajuan. Nah, di sini adalah dashboard nasabah ya, dimana di sini tuh berisikan dashboard, profil, pengajuan, dan logout. Untuk dashboard sendiri seperti ini. Profil, dimana profil ini ada profil data yang tadi sudah diinputkan. Kalau memang ada perubahan tinggal edit aja di sini. Kemudian pengajuan. Nah, di sini karena nasabah belum melakukan pengajuan, jadi diharuskan membuat pengajuannya terlebih dahulu. Jadi di sini gue langsung contohkan. Buat pengajuan di mana ID nasabah ini sudah otomatis ya. Nah, di sini nasabah diharuskan memilih petugas yang tersedia adalah petugas dan petugas 1. Jadi seumpama kita pilih petugas saja. Kemudian nasabah melakukan upload KTP. Ini sebagai contoh NPWP, buku tabungan, kartu ATM, dan surat keterangan usaha SKU. Ya, jadi di sini nasabah diharuskan melengkapi data sebagai syarat pengajuan sebagai agen BRI Link seperti itu. Kemudian klik tombol simpan. Nah, setelah melakukan tombol simpan di sini, nasabah bisa dilihat ya, datanya sudah terrecord ke dalam sistem. Kemudian di sini step selanjutnya adalah klik tombol kirim. Jika dipastikan datanya sudah valid dengan benar, data-data yang sudah diupload, jika sudah betul, kemudian klik kirim. Jika tidak, silakan lakukan edit ulang seperti itu. Jadi tinggal masukkan ulang ya. Kemudian klik aja langsung klik kirim. Status pending akan berubah menjadi proses, dimana status proses ini masih belum approval, statusnya masih proses, dimana nasabah mesti menunggu proses lebih lanjut dari proses pengajuannya seperti itu. Jadi step selanjutnya adalah petugas. Langsung saja kita login sebagai petugas. Nah, di sini gua sudah login sebagai petugas, di mana petugas ini akan memverifikasi secara lanjut nasabah yang tadi melakukan pengajuan di awal ya, seperti itu. Jadi tinggal klik data nasabah. Nah, di sini tuh banyak nasabah yang yang sudah ada lah, seperti ya, bisa dilihat nih, ada yang terakhir kan Hermawan ya. Jadi ada nih datanya seperti itu. Dan petugas tidak bisa mengedit data nasabahnya. Kemudian data pengajuan. Nah, data pengajuan ini petugas bisa melihat semua data pengajuan yang belum approval seperti itu. Jadi terakhir adalah Hermawan ya. Tadi sudah menunggu proses ya. Jadi petugas itu cuman mengupdate statusnya. Jadi petugas datang melakukan verifikasi ulang ke tempat nasabah. Jika sudah valid semuanya, sudah dinilai secara fisik, kemudian petugas melakukan penilaian. Ya, jadi di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini tuh datanya ini
sudah diverifikasi secara langsung dan sudah diupload juga, petugas melakukan complete data. Sudah tersimpan, tinggal menunggu approval. Ya, di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk step selanjutnya adalah menunggu approval. Jadi kita langsung aja login ke admin seperti itu. Kita login admin ya. Nah, dari petugas setelah melakukan verifikasi ulang secara fisik dan sistem, kemudian admin melakukan verifikasi ulang, di mana data yang tadi sudah dilakukan dikonfirmasi oleh petugas langsung saja dinilai. Jadi Hermawan, kita langsung saja lihat detailnya. Seumpama sudah oke, tinggal proses approve atau reject seperti itu. Jadi yang bisa melakukan approval adalah admin. Jadi approve ataupun reject seperti itu. Jadi sebelum melakukan approval, reject ataupun disetujui approval, admin melakukan penilaian terlebih dahulu. Nah, di sini data yang tadi sudah dibawa oleh petugas, kemudian admin menilai ya secara grading, secara nilai 1 sampai 10 seperti itu. Seumpama seperti ini, kita coba inputkan kelayakan lokasi usaha, memiliki usaha yang terakhir, semua nilai 10. Kondisi tempat luas enggaknya misalkan bagus 10. Jarak dengan cabang seumpama dekat, udah berikan nilai 10. Jarak tempat keramaian, oke, nilai 10. Seumpama bagus seperti itu. Pendidikan terakhir sudah mumpuni dan sudah cukup untuk menjadi sebuah kepala toko, kepala agen seperti itu. Oke, dinilai 10. Kemampuan pengelolaan pribadi secara penilaian petugas, oke, nilai 10. Jadi di sini untuk gradingnya adalah total nilai itu 97 dan grade-nya A. Kemudian admin melakukan tombol simpan. Setelah sudah seperti ini, statusnya grade-nya sudah terlihat. Status masih menunggu approval, di mana admin menentukan jika grade-nya A dan nilainya 97, dan admin akan mengupdate approvalnya seperti itu. Jadi tinggal pilih approval, kemudian simpan. Nah, sudah selesai. Jadi untuk step proses pengajuan nasabah untuk membuka agen BRI Link, prosesnya seperti ini. Jadi ini adalah sebagai contoh pembelajaran buat teman-teman semua. Jika mau source code-nya, bisa langsung aja klik link di bawah video ini, karena di sini gue bakalan share buat teman-teman semua ya, untuk pembelajaran ataupun baru belajar bahasa pemrograman. Di sini gue menggunakan PHP natif biasa ya buat teman-teman semua. Jadi seperti ini untuk proses pengajuan agen BRI Link, dari mulai nasabah, kemudian petugas, kemudian sampai admin. Dan untuk database-nya sendiri itu pun sudah terstruktur. Jadi buat teman-teman semua, jika ada pembelajaran mengenai database, jadi tinggal pelajari aja. Ini relasi-relasinya ini sudah terhubung ya. Jadi sudah cukup lengkap sih, sudah cukup cukup bagus lah seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau memang teman-teman sudah melakukan download, ingin mengembangkan ini program, teman-teman bisa langsung aja kembangkan sendiri ya, supaya jadi lebih baik. Jadi untuk videonya sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman bisa like, komen, dan subscribe pada kolom komentar, supaya gue bakalan upload rutinitas mengenai seputar informasi bahasa pemrograman, terutama share program source code gratis buat teman-teman semua, dan lebih semangat lagi buat membuat video lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.